Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Khairul. Kembali lagi di channel Muslim Creator Class. Video ini saya persembahkan untuk teman-teman konten kreator yang aktif berkecimpung di dunia dakwah melalui karya atau visual. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, sekedar info berdasarkan data yang dilansir oleh Data Reportal di tahun 2020, jumlah pengguna sosmed mencapai 160 juta user. Artinya apa? Ini adalah salah satu kesempatan emas untuk meraih pahala jariah dengan menyebarkan ilmu agama di sosial media. Memang untuk menyampaikan ilmu agama itu nggak harus seorang ustadz ya teman-teman. Kita juga bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tentunya dengan memperhatikan beberapa hal sebelum kita berkecimpung di dunia dakwah. Nah, insya Allah di video kali ini akan kita bahas terkait poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan sebagai seorang dai digital. Baik, sebelum kita masuk ke poin-poin penting, kita definisikan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan dai digital? Jadi dai digital itu bisa juga disebut setiap elemen yang berusaha memberikan dampak positif dan pencerahan dalam hal ilmu agama dan perbaikan kualitas kehidupan melalui dunia digital. Oke, sampai di sini sudah paham ya teman-teman apa yang saya maksud dengan dai digital. Sekarang kita masuk ke poin-poin penting yang harus diperhatikan seorang dai digital atau penggiat dakwah di sosial media. Yang pertama adalah bertauhid, yakni kita memurnikan niat dan amal kita untuk Allah semata. Semata-mata kita menyampaikan ilmu hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ingin pujian, ingin gaya-gayaan atau pamer ilmu, ingin ketenaran, atau berambisi dengan banyaknya jumlah followers. Nah, yang seperti ini baiknya kita hindari ya teman-teman. Kedua, yang harus kita perhatikan sebagai seorang dai digital adalah ilmu sebelum amal. Ya, maksudnya gimana? Jadi sebelum kita berdakwah di sosmed, kita harus punya bekal ilmu dulu ya teman-teman. Apapun yang kita share harus benar-benar dilandasi dengan ilmu. Ya, tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kita share dapat dipertanggungjawabkan dan kita juga tentunya lebih selamat. Ketiga, nggak sembrono atau gegabah. Sebelum kita share, pastikan dulu nih, apakah yang kita share tersebut sudah benar. Itu yang pertama. Kedua, apakah ada imam atau ulama yang berpendapat demikian? Kalau memang ternyata nggak ada satupun ulama yang berbicara dengan apa yang kita bicarakan, sehingga kita membuat pendapat baru, maka lebih baik kita diam, nggak usah di-share ya teman-teman. Kemudian ketiga, oke lah kalau memang yang kita share tersebut sudah benar dan sudah pasti kuat, namun yang menjadi pertanyaan terakhir, apakah ada maslahat dan mudaratnya ketika kita share? Kalau ternyata mudaratnya lebih besar, maka tahan dulu ya teman-teman. Karena nggak setiap ilmu yang kita ketahui harus kita sampaikan ke khalayak umum. Perlu dipertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Keempat, yang harus diperhatikan untuk kita yang aktif berkecimpung di dunia dakwah melalui karya-karya adalah hiasi dengan akhlak yang mulia. Jadi dalam dakwah itu juga butuh akhlak yang mulia. Harus penuh dengan hikmah dan adab ketika menyampaikan ilmu. Karena meskipun yang kita sampaikan itu benar, namun kalau cara kita menyampaikannya kurang hikmah, nah ini malah justru membuat orang lari dari dakwah kita. Maka baiknya sebelum kita share, kita perhatikan dulu struktur katanya, sebaik mungkin dirangkai dengan santun, sehingga membuat audiens bisa menerima nasihat atau ilmu yang kita sampaikan. Hindari penggunaan kata-kata yang kotor, seperti umpatan, celaan, dan hinaan. Dan yang terakhir ini penting ya teman-teman, jangan seperti lilin. Teman-teman pasti tahu kan lilin itu gimana? Demi menerangi sekelilingnya, dia rela mengorbankan dirinya untuk terbakar. Maka demikian juga kita, jangan sampai karena terlalu sibuk memperhatikan ataupun memberikan pencerahan kepada orang lain, kita lupa dengan diri kita sendiri. Padahal Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pada ayat tersebut, Allah memperingatkan kita untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyelamatkan diri orang lain. Taib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, barakallahu fikum.